Perkenalkan, nama saya Rizky Partai Jinjung Manurung dengan NIM C0E020018, Prodi Keuangan Daerah D4. Baik, saya akan mempresentasikan studi kasus. Pengertian studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus atau case dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Studi ini berusaha untuk menyotori suatu keputusan atau seperangkat keputusan, seperti mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan, dan apakah hasilnya. Konsep dasar. Pendekatan studi kasus ini pada dasarnya terfokus pada dua alasan, yaitu kasus berperilaku apabila suatu pernyataan bagaimana atau how dan mengapa atau why diajukan mengenai seperangkat peristiwa masa kini yang tidak dapat atau hadir tidak dapat dijangkau oleh pengendalian peneliti. Studi kasus merupakan salah satu metode atau strategi penelitian kualitatif yang muncul pada masa ke masa. Penelitian kualitatif yang bersifat spesifik, khusus, dan berskala lokal. Pemilihan kasus atau pembagian studi kasus dilihat dari aspek pemilihan kasus sebagai objek peneliti. Sedikitnya ada 3 macam studi kasus, yaitu intrinsic case study, instrumental case study, dan collective case study. Intrinsic case study dilakukan untuk memahami secara lebih baik tentang suatu kasus tertentu. Jadi, studi terdapat kasus ini karena peneliti ini mengetahui secara intrinsik mengenai fenomena, keteraturan, dan kekhususan dari suatu kasus, bukan untuk alasan eksternal lainnya. Instrumental kasus studi merupakan studi terhadap kasus untuk alasan eksternal, bukan karena kita ingin mengetahui tentang hakikat kasus tersebut. Kasus hanya dijadikan sebuah instrumen untuk memahami hal lain di luar kasus. Misalnya dalam membuktikan sebuah teori yang sebelumnya sudah ada. Collective case study dilakukan untuk penarikan kesimpulan atau generalisasi terhadap fenomena atau populasi dari kasus-kasus tersebut. Dalam studi ini ingin membentuk sebuah teori berdasarkan persamaan dan keteraturan yang didapat dari setiap kasus yang diselidiki. Selanjutnya, model pengembangan analisis studi kasus. Yang pertama yaitu studi kasus tunggal dengan single level analysis. Studi kasus yang menyotori perilaku individu atau kelompok individu dengan satu masalah penting. Yang kedua, studi kasus tunggal dengan multi-level analysis. Studi kasus yang menyoroti perilaku individu atau kelompok individu dengan berbagai tingkatan masalah penting. Ketiga, studi kasus jamak dengan single level analysis studi, yaitu kasus yang menyoroti perilaku kehidupan dari sekelompok individu dengan suatu masalah penting. Keempat, studi kasus jamak dengan multi-level analisis, studi kasus yang menyoroti perilaku kehidupan dari kelompok individu dengan berbagai tingkatan masalah penting. Metodologi dan proses studi.
Keunikan kasus pada umumnya berkaitan dengan hakikat dan kasus tersebut, latar belakang historis, setting fisik, konteks kasus. Kasus-kasus lain di sekitar kasus yang dipelajari, informan atau pemberian informasi tentang keberadaan kasus tersebut. Untuk mempelajari suatu kasus, penelitian pada umumnya mengumpulkan data tentang keenam aspek tersebut. Beberapa kelaziman umum dalam melaksanakan studi. Secara metodologis, seseorang peneliti kasus mengikuti antara lain yaitu identifikasi kasus, seleksi dan sampling kasus, fieldwork, serta interpretasi dan pemaparan hasil studi. Namun demikian, peneliti dapat mengembangkan sendiri langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan kebiasaan dirinya, karena dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah pembakuan metode atau langkah-langkah metodologis sebagaimana lazimnya dalam penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data yaitu observasi, interview, FGD. Reliabilitas menggunakan metode triangulasi, yaitu prosedur cek dan cross check antara narasumber. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian informasi dari berbagai sumber. Metode pengolahan data. Buat transkrip dari hasil pengumpulan data atau rekaman audio visual netulen. Pilah-pilah berdasarkan kategorisis fokus riset buat analisis secara kuantitatif. Sekian hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih.